Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya sehat, dalam keadaan yang sehat, dan tidak ada yang sakit ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak bisa mengikutinya dengan iringan lagu Indonesia Raya ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar kenampakan alam yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan kenampakan alam pada gambar dengan tepat. Yang kedua, dengan mendiskusikan kenampakan alam daratan dan perairan, peserta didik dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar secara tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar iklan yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan media cetak secara lisan dan tertulis secara rinci. Yang kelima, dengan kegiatan mengerjakan latihan menjawab soal mengenai hidup rukun, peserta didik dapat menjelaskan manfaat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Materi di pagi hari ini adalah tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Ya, silakan anak-anak mengamati gambar ini. Hari ini, Pak Togar mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyebutkan dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai.
dari belakang sekolah juga tanpa daerah pegunungan. Pak Togar menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Nah, dari gambar ini, ya, anak-anak bisa melihat, ya, dari gambar ini anak-anak bisa melihat yang termasuk kenampakan alam di sini itu apa saja, ya, ya. Kenampakan alam yang di sini adalah yang kita lihat apa saja. Di sini ada rumput, ya, ada sawah, ada seorang ibu-ibu yang sedang bercocok tanam di sawah, ya. Kemudian ada tanaman, ada sungai, ya. Kemudian ada pegunungan. Kenampakan alam terdiri atas kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Ya. Jadi kenampakan alam, ya, dari gambar yang kita lihat tadi ada dua, yaitu kenampakan alam daratan maupun kenampakan alam yang berupa perairan. Di sini juga ada contoh, ya, gambar kenampakan alam di daratan maupun di perairan. Ya. Perhatikan gambar beberapa kenampakan alam berikut ini. Ini ada seorang petani yang sedang bercocok tanam di sawah. Ya. Ini adalah contoh kenampakan yang berupa kenampakan alam di wilayah dataran. Dataran apa? Dataran rendah. Ya. Kemudian ini ada sungai, ya, ada sungai, ada air yang mengalir di sungai. Ini adalah contoh kenampakan alam di wilayah dataran rendah, yaitu berupa kenampakan alam wilayah perairan. Kemudian ada lautan. Lautan ini adalah contoh kenampakan alam yang berupa di wilayah perairan. Kemudian ada jalan raya, ya, jalan raya di perkotaan. Ini adalah contoh kenampakan alam daratan yang ada di wilayah perairan, di wilayah daratan, maaf ya, di wilayah daratan. Dari gambar tersebut, ini ada pertanyaan 3. Yang pertama, apakah kamu pernah melihat kenampakan alam? Tentunya anak-anak sudah pernah melihat kenampakan alam? Mungkin semuanya sudah bisa ya, sudah pernah melihatnya ya, baik kenampakan alam yang berupa perairan atau berupa daratan. Kemudian yang kedua, dari gambar di atas, mana yang termasuk kenampakan daratan? Nah, kenampakan daratan tadi mana saja dari gambar tadi? Kemudian yang ketiga, dari gambar di atas, mana yang termasuk kenampakan perairan? Kenampakan alam Indonesia. Contoh kenampakan alam di wilayah perairan adalah sebagai berikut. Di sini adalah contoh kenampakan alam di wilayah perairan, yaitu di sini ada laut, ada seorang pelaut, ya, yang sedang mencari ikan di laut dengan menggunakan jaring. Kemudian di sini ada sungai. Ini ada contoh pasar terapung yang ada di daerah Kalimantan. Jadi mayoritas penduduk di daerah Kalimantan ini melakukan aktivitas pasar yang ada di atas laut, di atas perairan. Ini namanya adalah pasar terapung, ya, yang ada di sungai. Kemudian danau. Di sini ada masyarakat, ya, ini sedang apa? Menanam benih ikan yang ada di danau ini. Kemudian contoh kenampakan alam di wilayah daratan. Nah, contoh kenampakan alam di wilayah daratan adalah sebagai berikut. Ini ada dataran tinggi, ada dataran rendah dan pantai. Di dataran tinggi ini ada contoh seorang penerjun payung yang melakukan penerjunan payung di dataran tinggi.
Kemudian ada dataran rendah, ini adalah contohnya adalah persawahan. Ya. Kemudian di pantai ini ada masyarakat, ya, mayoritas di daerah pantai ini ada petani garam, ya, petani garam sedang menjemur garam atau mencari apa? Membuat garam yang ada di laut ini. Jadi dijemur ya, di bawah terik matahari, kemudian dibuat garam. Ayo berdiskusi. Bentuk kelompok terdiri atas 4 anak. Jadi nanti anak-anak dibuat sebuah kelompok ya. Carilah informasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Ya. Saat kelompokmu mencari informasi melalui internet, mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitarmu. Jadi nanti dalam melaksanakan diskusi kelompok ini, anak-anak bisa minta bantuan orang tuamu, bisa ayahmu, bisa ibumu atau kakakmu untuk mencari informasinya di internet. Ya. Diskusikan ciri-ciri kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan bersama kelompok kalian. Di sini ada tabel, ya. Anak-anak disuruh memberikan contoh kenampakan daratan, ya, dan kenampakan alam wilayah perairan. Jadi kenampakan alam wilayah daratan ini disuruh memberikan contohnya ada 5. Nanti anak-anak bisa mengisinya di kolom ini. Kemudian dan juga ciri-cirinya. Kemudian kenampakan alam wilayah perairan, ya anak-anak bisa menulisnya contohnya di sini berdasarkan juga ciri-cirinya, ya mungkin anak-anak udah paham ya yang Ibu jelaskan. Di sini ada bacaan yang berjudul adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Jadi permukaan bumi ini tidak rata. Yang namanya tidak rata seperti apa? Karena di bumi ini ada pegunungan, ada laut, ada sungai, ada tebing-tebing, dan sebagainya. Ini yang namanya permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Jadi permukaan bumi yang ada di dunia ini ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Jadi kenampakan alam ini adalah kenampakan yang secara alamiah. Yang namanya secara alamiah itu apa? Secara alamiah itu adalah tahu-tahunya itu sudah ada, ya. Tahu-tahunya itu sudah ada. Jadi manusia itu tidak bisa menciptakan sendiri kecuali yang maha pencipta, yaitu Tuhan yang maha esa yang hanya bisa menciptakan kenampakan alam. Jadi kenampakan alam ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Ya, yang bisa hanya Tuhan yang maha esa. Jadi tahu-tahunya itu sudah ada gunung, sudah ada sungai. Ya, itu tahu-tahunya sudah ada. Kenampakan alam terdiri atas 2 bagian pokok. Jadi kenampakan alam itu ada 2. Ya, yang pertama adalah kenampakan alam berupa perairan dan kenampakan alam yang berupa dataran. Dataran adalah tempat kita berpijak. Jadi dataran adalah tempat kita berpijak. Yang namanya berpijak itu apa? Yang namanya berpijak ya bisa digunakan untuk melakukan aktivitas yang ada di bumi ini. Ya. Bentuk kenampakan alam berupa dataran bermacam-macam. Ya, contohnya ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Kemudian perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Jadi perairan itu adalah daerah atau bagian dari permukaan bumi yang tergenang air.
bentuk kenampakan alam perairan ini contohnya adalah sungai, danau, dan laut. Jadi sungai, danau, dan laut ini adalah perairan yang tergenang oleh air. Jadi dinamakan kenampakan alam yang berupa perairan. Kenapa? Karena digenangi oleh air. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan keterampilan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Contohnya ya, yang namanya beradaptasi sesuai dengan tempat tinggalnya. Misalkan di daerah perkotaan itu kan termasuk contoh kenampakan alam yang ada di daratan. Ya. Biasanya masyarakat perkotaan dengan masyarakat yang contohnya lagi di daerah dataran tapi yang dekat laut itu juga sudah berbeda. Kalau masyarakat perkotaan biasanya mata pencariannya itu adalah sebagai pedagang, ya. Kemudian ada yang buruh pabrik, kemudian ada yang jadi pegawai dan lain-lain. Beda dengan yang tempat tinggalnya di daerah pesisir laut atau pantai. Biasanya masyarakat di daerah pesisir laut atau pantai itu adalah mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian adalah sebagai nelayan atau petani garam, ya. Kemudian adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencarian utama. Tadi sudah dijelaskan mata pencarian ya di daerah perkotaan dengan yang daerah dekat laut, ya. Kemudian makanan pun juga berbeda. Kalau orang kota dengan orang yang tinggal di pinggiran laut juga berbeda. Kalau orang kota biasanya kan kalau pagi-pagi mungkin makannya roti atau hamburger atau pizza dengan beda yang di daerah laut, dekat laut atau di desa-desa, ya, atau di pegunungan. Contoh kalau pegunungan biasanya kan makannya ya singkong, ubi atau jagung, ya. Jadi beda dengan di daerah kota atau yang dekat dengan pantai. Mungkin kalau pantai biasanya ya karena biasa mencari ikan ya, biasanya ya makannya yang sering dimakan adalah ikan. Kemudian bentuk tempat tinggal pun juga berbeda, ya. Pakaian yang dikenakan pun juga berbeda. Ya, kalau orang kota biasanya ya pakaiannya yang mewah-mewah. Beda dengan orang yang hidup di desa, biasanya ya pakaiannya yang penting bersih, tidak harus mewah. Ya. Kemudian peralatan rumah tangga dan teknologi itu pun juga berbeda. Kalau orang perkotaan biasanya misalkan mau mencuci baju ya atau mau ngepel itu biasanya sudah menggunakan teknologi yang canggih. Mau mengepel sudah menggunakan pakai mesin ya. Mesin pel itu kan ada atau nyapu juga pakai mesin juga ada. Kemudian mencuci baju ya, mencuci baju mungkin kalau orang perkotaan biasanya menggunakan mesin cuci. Tapi kalau orang desa biasanya masih menggunakan yang sederhana, masih disikat seperti itu. Itu yang kaitannya dengan rumah tangga dan teknologi. Kemudian semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Jadi antara orang yang hidup di kota dan desa itu pasti sudah berbeda. Atau yang hidup di pegunungan atau yang dekat pesisir pantai pun juga sudah berbeda. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau di kota biasanya pagi-pagi mungkin makannya roti. Kalau di daerah desa biasanya pagi-pagi ya pisang goreng atau ubi atau singkong. Kemudian kalau di daerah pantai biasanya ya makannya ya mungkin ikan atau apa seperti itu. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah pasti berbeda. Jelas berbeda ya antara masyarakat perkotaan, desa, atau yang di daerah sekitar pantai. Tidak hanya itu, air laut juga akan berbeda dengan air yang di pegunungan.
Air laut pun juga berbeda airnya. Misalkan air yang ada di laut biasanya rasanya asin, ya, rasanya asin. Kemudian mungkin airnya agak keruh mungkin ya kalau di laut ya. Beda dengan di daerah pegunungan, airnya itu jernih, bening, kemudian rasanya juga enak ya kalau diminum. Nah, dari kegiatan ini, anak-anak dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan ya? Kemudian anak-anak bisa menulisnya di kolom ini. Jadi nanti anak-anak bisa membedakan air laut seperti apa, mungkin rasanya apa, kemudian air pegunungan juga rasanya seperti apa. Coba perhatikan di sini anak-anak ya. Ini ada contoh iklan berbicara tentang air. Perhatikan iklan berikut. Di sini ada depot air isi ulang ya. Depot air isi ulang. Di sini namanya adalah depotnya adalah Aquada. Ini ada kata-kata dalam iklan tersebut adalah diproses secara higienis melalui 3 tahap proses, yaitu mikrofiltrasi, kemudian 5 tahap proses mikrofiltrasi, sterilisasi, ultraviolet, dan ozonisasi bersih dan higienis. Jadi maksud iklan di sini adalah bahwa depot air isi ulang ini yang namanya Aquada adalah menyediakan layanan depot isi ulang. Ya, di sini ada iklannya adalah airnya bersih, berkualitas, higienis, dan sebagainya. Kemudian di sini menerima pesanan depot isi ulang air mineral. Jadi iklan di sini selain airnya bersih dan higienis juga menerima layanan konsumen, mungkin dari menyediakan layanan konsumen, mungkin yang dari perkotaan atau luar kota atau siap pakai ya, atau siap dijual. Misalkan ada pedagang yang ingin membeli di depot ini juga bisa. Apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Amatilah kedua iklan tersebut. Jadi anak-anak tadi sudah mengamati kedua iklan tersebut ya. Kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut di hadapan teman-temanmu. Jadi nanti anak-anak ya, setelah mengamati, anak-anak nanti untuk maju ke depan ya, di depan kelas, menyampaikan pendapatmu tentang dua iklan ini. Ya. Kemudian tuliskan juga pendapatmu pada kolom berikut. Setelah itu kamu tuliskan di kolom ini. Kemudian hasilnya anak-anak bisa membacanya di depan kelas ya. Atau kalau sekarang kan lewat daring, bisa melalui Zoom ini ya. Pak Togar mengajak Siti dan teman-temannya, ini ada bacaan ya, ada bacaan ya. Pak Togar mengajak Siti dan teman-temannya dan teman-teman membersihkan parit kecil samping sekolah. Pak Togar meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Togar juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar,
Hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi, di bacaan ini adalah menceritakan Pak Togar di sini adalah mengajak Siti dan teman-temannya, ya. Pak Togar ini adalah mengajak Siti dan teman-temannya untuk membersihkan parit, ya, untuk membersihkan parit yang ada di sekitar sekolah. Kebetulan paritnya ini sudah banyak sampahnya, ya, banyak sampahnya. Kemudian rumput-rumput ilalang pun tumbuh di samping-samping parit. Ya, jadi Pak Togar menyuruh Siti dan teman-temannya untuk membersihkan atau melaksanakan kerja bakti ini. Ya. Di sini ada gambar, ya, seorang anak perempuan dan anak laki-laki sedang bekerja sama membawa kotoran, ya, membawa kotoran sampah, ya, menggunakan alat, ya, karena tidak bisa mengerjakan sendiri, dia mengerjakannya bersama teman-temannya. Ya. Di sini ini sudah mencerminkan yang namanya hidup rukun, ya. Di sini juga ada anak yang sedang menyapu. Kemudian ada anak yang sedang mencambut rumput. Ini ada Pak Togar sedang membersihkan solokan dengan menggunakan alat, ya, cangkul. Ini ada juga anak perempuan, ya, Siti, ya, sedang membersihkan rumput juga. Nah, dari kegiatan ini juga sudah mencerminkan hidup rukun. Yang namanya hidup rukun itu apa? Hidup rukun itu adalah hidup dengan cara saling membantu satu sama lainnya. Misalkan ada temannya yang kesusahan, harus kita bantu. Misalkan ini ada ya seorang anak perempuan dan anak apa? Laki-laki, ya. Anak perempuan ini sedang kerepotan membawa barang, ya. Ini dibantu oleh seorang anak perempuan, ya, sedang membawa sampah. Tapi kalau sendirian tentunya kan sulit, jadi dibantu oleh temannya, ya. Nah, dengan hidup rukun ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ya. Jadi Ibu minta, jadi hidup rukun itu harus kita terapkan ya. Harus kita terapkan di mana kita berada. Tidak hanya di masyarakat, tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun kita berada. Nah, di sini ada tugas untuk siswa ya. Apa manfaat hidup rukun bagi dirimu? Tadi sudah Ibu jelaskan manfaat hidup rukun bagi dirimu. Nah, di sini ada kolom ya. Kemudian nanti anak-anak bisa nuliskan di kolom ini. Tuliskan pada kolom berikut ini ya, nuliskan di kolom. Kemudian menyajikan hasil kesimpulan isi tag iklan media cetak. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ya, penyampaian iklan itu harus objektif dan jujur, ya, objektif dan jujur. Yang namanya objektif dan jujur itu adalah bahwa bahasa iklan yang dibuat itu harus benar-benar nyata, objektif, tidak direkayasa, memang benar-benar nyata ya. Kemudian deskripsi singkat, jelas dan mudah dipahami. Jadi bahasa iklan yaitu harus jelas, singkat dan mudah dipahami oleh yang mendengarkan. Yang mendengarkan iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang namanya tidak menyinggung pihak lain di sini adalah dalam membuat iklan itu kita tidak boleh menyinggung iklan orang lain, ya. Kita buatnya iklan tentang depot air minum, ya, yang kita buat itu saja, tidak boleh menyinggung dengan produk orang lain.
ya. Kemudian menarik perhatian masyarakat. Yang namanya menarik perhatian masyarakat, jadi iklan yang kita buat itu seolah-olah itu masyarakat tertarik dengan iklan kita, ya. Seolah-olah dia ingin memiliki, ingin mendapatkannya. Itu yang namanya menarik perhatian masyarakat. Kemudian berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Ya. Jadi kata-katanya itu harus menarik, logis, dan sopan. Logis itu apa? Logis itu adalah sesuai dengan fakta, sesuai fakta atau masuk akal. Dan sopan, bahasanya itu harus sopan. Yang namanya sopan itu tidak boleh mengejek orang lain. Bahasanya harus sopan, ya. Kemudian kalimat yang digunakan itu memikat masyarakat, ya, harus seolah-olah masyarakat setelah mendengar iklan kita, ya, itu seolah-olah ingin memiliki, seperti itu. Kemudian bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Jadi bahasa yang digunakan itu ya harus menunjukkan keunggulan produk. Misalkan iklan yang kita buat adalah tentang depot air minum, ya iklannya harus menuju ke depot air minum, mungkin keunggulannya, kualitasnya, seperti itu. Kemudian tag iklan harus menuju sasaran yang tepat. Ya, tag iklan harus menuju sasaran yang tepat. Kemudian manfaat hidup rukun antara lain. Ya, manfaat hidup rukun ini adalah menumbuhkan sikap saling menghargai, ya. Menumbuhkan sikap saling menghargai. Kemudian menghindari perselisihan dan permusuhan. Menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong. Ini adalah ada kegiatan gotong royong di masyarakat. Gotong royong membersihkan lingkungan sekitar supaya lingkungannya menjadi bersih, indah. Kemudian menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Yang namanya toleransi ini adalah saling menghormati, saling menghargai antara satu anggota masyarakat yang lainnya. Kemudian membiasakan saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Jadi misalkan dalam kerja bakti ini ada yang kesusahan membawa alat, ya. Jadi kita harus bisa membantunya. Jadi saling bekerja sama. Kenapa? Supaya pekerjaan yang kita kerjakan pun juga harus cepat selesai. Seperti itu. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jadi dengan hidup rukun yang kita buat, ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah, ya anak-anak, kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kenampakan alam ada dua macam, yaitu satu, ketampakan daratan, misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan lain-lain. Dua, ketampakan perairan, misalnya laut, sungai, danau, dan lain-lain. Manfaat hidup rukun antara lain. Yang pertama, ya, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menghindari perselisihan dan permusuhan. Ya. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong. Keempat, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Kelima, membiasakan saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Nah, dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan
dan kesatuan yang ada di Indonesia. Iklan. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan barang. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Keempat, menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. 2. Kalimat yang digunakan itu memikat masyarakat. 3. Bahasa yang digunakan itu disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. 4. Tag iklan harus menuju sasaran yang tepat. Nah, setelah anak-anak menyimpulkan bersama-sama dengan ibu, nanti ada tugas yang anak-anak bisa dikerjakan, itu mengerjakan soal tertulis, ya, soal evaluasi. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini, Ibu berpesan, jagalah kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan, apalagi sekarang sedang pandemi ya. Jadi anak-anak misalkan bepergian jangan lupa menggunakan masker ya. Ya. Kemudian yang kedua itu yang pertama, yang kedua sering cuci tangan sesering mungkin, tapi cuci tangannya yang bagus itu adalah menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun ya. Ya. Kemudian jaga jarak. Kemudian jaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa supaya kita semuanya diberi kesehatan. Jangan lupa saran Bu Guru harus dilaksanakan ya, supaya demi kesehatan kita bersama ya. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain juga. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.